Wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia dan seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia. Dan hari ini kita pengen ngebahas lagi pinjaman uang online yang kali ini dari aplikasi Pinjaman Go, pinjaman uang tunai online dana kredit. Dan kita pengen review bagaimana cara pengajuan di aplikasi Pinjaman Go ini dan seberapa hebatkah aplikasi ini, mampukah mereka menolong sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini sedang kesusahan dalam masalah perekonomian ya, dan berapa kira-kira limit yang mereka kasih dan berapa pula denda serta bunga dan biaya administrasi yang harus kita bayar untuk bisa mengajukan di aplikasi Pinjaman Go ini ya, dan apa saja syarat-syaratnya dan akan kita bahas pada video kali ini. Jadi guys, sebelumnya buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya nanti kalian nggak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Sudah pasti ya, yang namanya pinjaman uang online itu sudah pasti ada bunga, denda, dan biaya administrasi yang harus kita bayar. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung dan pengen cari-cari referensi, pesan aku buat kalian yang masih mencari tahu tentang pinjaman uang online, usahakan untuk mencari pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian harus cari pinjaman uang online yang bisa transparansi ya, untuk total berapa biaya bunga, biaya administrasi, berapa tenor yang mereka berikan, dan berapa pula denda harian yang harus kita bayar apabila kita mengalami keterlambatan. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe di channel ini, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe-nya supaya kalian nggak ketinggalan semua informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Ingat guys, hanya dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, kalian akan mendapatkan notif pemberitahuan ketika kita mengupload video-video terbaru, menginformasikan video-video terbaru seputar pinjaman uang online. Jadi nanti juga kalian bisa langsung cek sendiri di aplikasi Play Store kalian. Kita ini sudah masuk di aplikasi Pinjaman Go. Silahkan buat kalian yang masih penasaran, nanti kalian bisa jadikan video ini sebagai referensi. Dan mungkin buat kalian yang merasa tertarik, silahkan download aplikasi ini di aplikasi Play Store kalian. Dan ingat, untuk kalian yang sedang saat ini ada hutang di hampir semua aplikasi pinjaman uang online, jangan sesekali membayar tagihan tidak memakai kode virtual akun ya. Jadi sekarang semua aplikasi pinjaman uang online itu sudah ada kode virtual akunnya. Jadi ada, tidak memakai rekening pribadi ya, atas nama siapapun itu yang mengatasnamakan semua aplikasi pinjaman uang online. Dan sekarang pinjaman uang online harus membayar pakai kode virtual akun. Jadi oke, kita masuk dulu dan pengen tahu. Ini kita dapat limit 1.200.000 dan aku sudah isi data-data yang mereka minta. Dan sini sih ribetnya itu kita memakai tanda tangan elektronik ya. Yang namanya tanda tangan elektronik sih biasanya pihak aplikasi yang langsung menyediakan, baik itu di Kredivo, Kakulaku, Finmas, dan lain sebagainya. Jadi buat masyarakat yang mungkin belum paham, itulah salah satu kendala yang dihadapin teman-teman kita yang pengen melakukan pengajuan pinjaman uang online ya. Saya sendiri juga sempat bingung dan langsung telepon CS-nya buat konfirmasi bagaimana sebenarnya untuk tanda tangan elektronik di hampir semua aplikasi pinjaman uang online ya. Jadi kalau untuk tanda tangan elektronik itu biasanya pihak aplikasinya yang memfasilitasi, jadi kita nanti tinggal tanda tangan aja setelah baca-baca syarat dan ketentuannya dan lain segala macamnya, kita tinggal tanda tangan. Di sini dari Pinjaman Go ini kita dapat limitnya 1.200.000 ya, dan tenornya 14 hari. Sayang sekali ya, Pinjaman Go ini termasuk salah satu pinjaman aplikasi pinjaman uang online yang sudah cukup senior juga saya pikir, karena sudah cukup lama, tapi mereka masih belum merubah sistem. Mereka masih di 14 hari sama dengan 21 hari. Jadi kalau 14 hari itu sama dengan sekitar 2 minggu ya. Dan nanti kalau kita pinjam 1.200.000, mereka akan transfer sebanyak 1.079.880. Dan kita kembalikan
1.200.000. Jadi sepertinya untuk aplikasi pinjaman gue ini mereka melakukan pemotongan biaya administrasi, asuransi, bunga itu di awal. Jadi kalau dihitung-hitung ini sekitar 121.000 ya mereka ambil dari pinjaman 1.200.000. Banyak ya, hampir 10% lebih nih. Dan kalian kalau sudah setuju tinggal klik pinjam sekarang. Tapi di sini enaknya pinjaman gue itu mereka meletakkan rincian pembiayaan ya. Jadi kita bisa hitung-hitung sendiri dan rasa-rasa sendiri ya. Jadi dengan tenor 14 hari pendapatan untuk pemberi pinjaman tuh 62.000. Dan ternyata pinjaman gue ini juga bisa sebagai pendana dan juga sebagai peminjam, pemberi pinjaman dan sebagai peminjam uang. Jadi di sini di pinjaman 1.200.000 si pemberi dana itu mendapatkan komisi sebesar Rp62.467. Bunganya sih di sini dituliskan kecil, cuman 2.957.000. Komisi partisipasi 4.500, asuransi sini sedikit agak tinggi Rp55.000, biaya layanan platform itu 10.000, biaya layanan teknis 21.000, biaya manajemen risiko 26.000, dan biaya penalti nggak ada, kosong ya. Bunga keterlambatan itu 1,5% per hari, berarti kalau begitu hampir 45% ya per bulan kalau nanti kita telat terus. Jadi kalian boleh pikir-pikir dulu nih, 1,5% per hari. Jadi kalau 1 bulan itu 45% dari 1 juta itu 450.000. Itu untuk bunga keterlambatan per harinya. Dan nanti kalian juga bisa sebelum mengajukan pinjaman uang online ini kalian harus mengisi beberapa informasi pribadi, pekerjaan, kontak, informasi identitas, dan beberapa saran naik limit ya. Tapi kalau untuk saran naik limit ini nanti kalau kalian sudah berhasil pengajuan pinjaman uang online di tahap pertama di aplikasi pinjaman Go ini. Seperti biasa, informasi pribadi silahkan kalian masukkan informasi pribadi kalian sesuai dengan data-data yang kalian punya, dan aku informasikan sudah dipastikan tidak akan lolos verifikasi apabila kalian menggunakan data orang lain. Jadi kalau seandainya kalian yang mau pinjam, kalian pinjam KTP orang tua kalian atau KTP teman kalian, sahabat kalian, itu sudah dipastikan tidak bisa. Jadi nama pengajuan, nama di rekening, nama di KTP, NPWP dan lain sebagainya itu harus tetap sama. Dan untuk informasi pekerjaan kalian boleh masukkan seperti ini. Informasi pekerjaannya itu jenis pekerjaan, nama pekerjaan, lokasi, dan industri perusahaan kalian serta nomor telepon ya. Informasi kontak kalian silakan masukkan, dan aku pengen kasih tahu dulu buat kalian yang mungkin masih bingung. Untuk informasi kontak kalian masukkan nomor kontak yang kalian sudah harus konfirmasi terlebih dahulu. Jadi nanti ketika customer service-nya mengkonfirmasi kepada nomor-nomor kontak yang kalian masukkan, mereka bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mudah sebenarnya. Tapi nanti jangan sampai nanti nomor kontak darurat tadi kalau nggak kalian kasih tahu nanti jadi bingung ya, ini dari mana, mau ngapain, tanya apa segala macam. Makanya aku bilang supaya kalian mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada informasi kontak darurat yang kalian masukkan. Oke, itu kita udah pengen masukkan dan kita pengen klik dulu pinjam sekarang. Oke, jadi kita disuruh kembali untuk melengkapi data dan segera naikkan tingkat kelolosan. Di sini mereka melakukan saran naik limit ya. Ini kita sudah ada kartu karyawan, slip gaji. Cuma kalau untuk kartu kredit kita nggak ada ya. NPWP, foto KTP, STNK, mutasi rekening bank gajian, data tambahan 1, nomor NPWP. Kalau untuk di pinjaman Go ini memang sedikit agak ribet ya. Ribetnya itu di masalah ya ini dokumen-dokumen yang mau dimasukin seperti kartu karyawan, slip gaji, dan ini diperuntukkan kepada mereka yang sudah bekerja. Karena di sini mereka memintai kartu karyawan, slip gaji, kartu kredit. Kalau kartu kredit, kalau sudah punya kartu kredit ngapain pinjam di pinjaman online ya? Kan sudah ada limitnya sendiri. NPWP, foto KTP, STNK, ya nggak semua orang juga punya sepeda motor ya sekarang ini. Mutasi rekening bank gajian, ya nggak semua orang juga kerja di perusahaan. Dan data-data tambahan yang menyangkut
sesuai dengan pekerjaan kalian. Itu yang dimintainya. Jadi ini untuk dia itu di sini. Terus untuk pengguna pinjaman aku sarani kalian bisa buat untuk modal bisnis boleh, liburan boleh, terus jangan bayar kos ya, atau mungkin biaya medis juga jangan, modal bisnis boleh, tagihan listrik jangan, bayar pinjaman jangan. Untuk itu jangan, saran aku sih itu supaya nanti ada nilai plus ketika tim analisis kreditnya melakukan evaluasi atas data-data yang kalian ajukan. Itu menurut aku. Dan beberapa pengalaman membuktikan bahwasannya ketika kita buat itu untuk kebutuhan seperti kehidupan sehari-hari, biaya perobatan medis, renovasi rumah dan lain sebagainya, itu sedikit kurang kuat sih powernya. Kenapa? Karena memang benar-benar seperti benar-benar membutuhkan duit ya. Jadi mereka menganggap nanti kalau itu bisa jadi gagal bayar. Oke, jadi mungkin nanti kalian juga boleh langsung tanya-tanya di kolom komentar di bawah video ini, dan nanti kita akan bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita ya guys. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku informasikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.